Halo, selamat bertemu kembali. Shalom semuanya. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kiranya Allah memberkati saudara sekalian dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan minggu ini mari kita bersama-sama belajar kepada satu firman yang bertema, yang berjudul Tetap Tinggal dalam Kristus. Nah saudara, dalam sebuah keluarga ada keluarga yang dia memiliki satu kerinduan untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan. Keluarga ini keluarga pelacur, tetapi dia sangat peka kepada berita yang sampai kepada dirinya. Mungkin karena hidupnya sebagai seorang pelacur, dia bisa tahu informasi dari orang-orang penting dalam hidupnya atau siapa saja. Berkenaan dengan umat Israel ketika mereka keluar dari tanah perjanjian, di mana bangsa itu akan merebut satu kota yang sangat penting baginya, dan akhirnya dari Yosua ketika dia mau merebut kota itu, dia mengutus 2 utusan, dan akhirnya dia juga bisa bertemu dengan pelacur itu, dan dia diterima di rumahnya, dijaga, dan akhirnya dia mendapat informasi banyak tentang negeri itu. Nah saudara, ketika tahu bahwa masyarakat tahu, pemimpin tahu bahwa di situ ada tamu, akhirnya rumahnya Rahab ini dikunjungi, didatangi orang-orang yang punya kepentingan dengan kenapa ada utusan ke sini. Nah saudara, tetapi Rahab menyembunyikan orang ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Rahab tahu bahwa bangsanya akan mengalami satu hukuman dari Tuhan melalui akan direbut oleh orang Israel, tetapi ia sadar bahwa dia tidak sanggup untuk menghadapinya. Dan kemudian ada satu perjanjian kepada kedua utusan yang diutus Musa itu, bahwa tolong kami ketika nanti bangsamu, Tuhanmu akan mengalahkan kami, tolong ingat sama saya, kami sekeluarga. Iya, mereka ingat akan hal itu, tapi janjinya kalian harus ada di rumah dan tetap tinggal di rumah. Benar saudara, ketika Israel menyerang negeri itu, rumah itu diselamatkan. Rahab dikeluarkan bersama dengan keluarganya, diselamatkan, dan pada akhirnya Rahab pun menjadi orang yang sangat penting bagi Allah, karena disaksikan dalam kitab Ibrani bahwa Rahab menjadi orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 11 ya, dikatakan di sana 31, karena iman maka Rahab ya, dia diselamatkan ya. Juga demikian Yakobus memberi penjelasan, Rahab diselamatkan karena perbuatan imannya kepada Allah. Jadi saudara, tetap tinggal dalam Kristus menjadi satu bagian yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tetap tinggal dalam Kristus, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6-7 dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah saudara, tetap tinggal dalam Kristus. Tetap tinggal dalam Kristus. Mari sebelum kita akan melanjutkan pemberitaan firman, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup kami tetap tinggal di dalam Kristus Tuhan, dan hidup kami boleh mengalami satu kemenangan. Karena kami tahu ketika kami tinggal di dalam Kristus, kami akan menjadi pribadi-pribadi Kristen yang bertumbuh dan pribadi-pribadi Kristen yang berbahagia. Oleh sebab itu tolonglah kami untuk memenangkan tinggal di dalam Engkau, dengan kami bisa bertumbuh dan bahagia di dalam Engkau. Berkati Tuhan sekalian jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Roh Tuhan turun atasnya, memberkati dan menolong mereka untuk mengerti kebenaran ini, sehingga hidup kami di tengah-tengah pandemik ini, kami tidak tergoyahkan, kami tetap tinggal di dalam Kristus hingga sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap tinggal dalam Kristus merupakan satu bagian penting dalam hidup Kristen yang tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hal yang asing. Tetapi hal ini yang perlu diketahui. Mengapa orang percaya harus tetap tinggal di dalam Kristus?
Itu pertanyaannya. Mengapa? Setiap orang percaya, orang Kristen harus tetap tinggal di dalam Kristus. Saudara tahu enggak? Dengan Bapak Ibu tinggal di dalam Kristus, saudara akan hidup dalam berkemenangan. Ketika Bapak Ibu tinggal dalam Kristus, saudara akan hidup dalam berkemenangan, apapun tantangannya. Nah, mari kita perhatikan dua hal yang membuat kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yaitu yang pertama, saudara, saya akan bagikan bahwa hidup Kristen akan bertumbuh. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita semua tinggal dalam Kristus, saudara, saya, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, perhatikan firman Tuhan ini yang dibaca tadi. Ini satu bentuk bagaimana orang Kristen bertumbuh. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus. Bapak Ibu telah menerima Yesus Kristus? Halo, bagaimana? Apakah saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara? Oleh sebab itu, Tuhan katakan, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Dia. Nah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Ini komplit, saudara. Ayat 7 ini komplit banget, saudara. Artinya kita sebagai orang yang percaya untuk bertumbuh, kalau saudara berakar di dalam Dia, artinya saudara, ini sungguh-sungguh kita memiliki satu bentuk hidup yang diperkuat di atas kebenaran firman Allah. Kita memiliki satu hidup yang penting bagi Dia. Kristus harus, kita sebagai orang percaya harus proaktif berakar di dalam Dia supaya kita bisa bertumbuh. Seperti tanaman, saudara, kalau dia berakar, dia akan kuat. Kalau dia nggak berakar, dia akan lemah. Ketika ada badai, ketika ada terang kemarau panjang, dia akan mati. Tetapi tanaman yang punya akar, yang sampai menemukan mungkin sumber mata air, dia akan tetap hidup dan akan kokoh walaupun keadaan musim apapun juga. Kenapa? Dia berakar. Sama dengan kita, ketika saudara berakar di dalam Kristus, di dalam firman-Nya, saudara berdiri di atas kebenaran Dia, saudara tidak mudah goyah. Dan kemudian supaya saudara bisa terus-menerus dibangun di dalam Dia, di atas Dia. Dikatakan, adalah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dibangun dari kata oikodomeo. Dibangun dalam arti ini secara teknis digunakan untuk tukang bangunan yang membangun rumah. Dia tidak sendiri tapi bisa bersama-sama. Sama oikodomeo ini. Saya di oikodomeo oleh jemaat juga, dibangun oleh jemaat. Saya membangun jemaat juga. Saudara tidak bisa bertumbuh dengan sendiri. Saudara butuh orang lain. Saudara butuh tangan-tangan anak-anak yang dikasih Tuhan untuk membentuk kita. Kristus juga membutuhkan melalui saudara membangun satu dengan yang lainnya. Saudara di oikodomeo dalam sebuah keluarga anak-anak Tuhan. Saudara di oikodomeo di dalam keluarga mojang saudara, dalam keluarga kecil saudara, dalam sekolah minggu saudara, di dalam kelas pelajaran Alkitab saudara. Saudara di oikodomeo, dibangun di sana bersama-sama, satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu kita nggak bisa bertumbuh dengan baik tanpa orang lain, tanpa saudara seiman yang lainnya. Nah, oleh sebab itu butuh di oikodomeo oleh tangan Tuhan melalui tangan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan saudara perhatikan selanjutnya dalam bagian ini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, jangan berhenti percaya. Mari kita mau dididik oleh firman Allah, dididik, dibimbing, diarahkan, dituntun ke dalam pengajaran firman Allah. Supaya apa? Saudara bisa sehat, saudara bisa bertumbuh, saudara tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Kristus. Saudara, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jangan sampai iman kita yang di awal demikian menggebu-gebu, sekarang justru menjadi lemah. Harusnya semakin menjadi kuat, semakin menjadi besar, akarnya juga semakin turun ke bawah.
kita bertumbuh dan kuat di dalam iman. Salah satu contoh saudara, seorang bernama yang ada dalam Alkitab yaitu Mesak, kemudian Abednego. Mereka orang-orang yang cinta Tuhan. Sadrak, mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Daniel, orang-orang yang mencintai Tuhan. Ketika mereka awal mula dibawa ke Babelonia, saudara, dari hal makanan aja dia takut akan Tuhan. Dari hal makanan saja dia nggak mau main-main. Dia mau hidup takut akan Allah, dia mau menghormati Allah. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan. Dia malah meminta kepada penjenang makanan itu, pemimpin istana itu, untuk dia mau melakukan makanan yang biasa saja, yang biasa dia makan. Dan melalui 10 hari dia diterapkan makan dan dia kelihatan lebih gemuk dan sehat. Nggak cukup iman dia diuji di situ, saudara. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar membentuk patung, semua orang suruh untuk menyembahnya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau tunduk, tidak mau menyembahnya. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah. Dia mengasihi Tuhan. Dia beriman yang teguh di dalamnya. Nah, oleh sebab itu iman yang sedemikian luar biasalah yang seharusnya menjadi satu bagian kehidupan Kristen yang terus menerus harus dibangun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Allah. Mari kita bertumbuh iman kita semakin teguh. Dengan harapan saudara, kita sebagai anak Tuhan sampai pada akhirnya dalam bagian firman Tuhan dikatakan, dan dalam hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini buah kehidupan Kristen, Bapak Ibu. Artinya berlimpah ini melimpah ruah. Hati kita ini melimpah ruah dengan syukur kepada Allah. Nah, iman, pertumbuhan iman itu akan menghasilkan buah yang sedemikian. Kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus, saudara akan bertumbuh. Kalau dulu berterima kasih, bersyukur karena ada berkat, karena ada sesuatu diberi. Sekarang ketika ada masalah pun Tuhan terima kasih, Tuhan mengucap syukur. Kenapa? Imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Renungkan saudara, ada banyak tantangan kehidupan. Di dalam ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi hiduplah menurut Kristus. Jadi kita dihadapkan pada satu tantangan besar. Dari dulu, sekarang pun semakin luar biasa. Menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang semakin dekat, ada banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak ajaran-ajaran yang coba mengklaim melalui firman Tuhan, tetapi mereka sangat-sangat memperkosa Alkitab. Karena apa? Kebenaran tidak semestinya diangkat begitu saja, saudara. Di luar konteks kebenaran itu, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita harus hati-hati ketika mendengarkan firman Allah. Ada banyak ajaran yang sepertinya rohani di sini. Ajaran yang bersifat sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi sesungguhnya mereka ini orang-orang yang menyesatkan. Nah, kita harus hati-hati dalam bagian ini. Sebagai anak Tuhan, mari kita bertumbuh. Bagaimana caranya tetap bertumbuh? Tetap tinggal di dalam Dia. Supaya apa? Saudara bisa hidup dalam berkemenangan. Hal yang kedua, saudara, mari kita perhatikan dalam bagian ini. Menjadi Kristen yang bahagia. Kalau saudara tetap tinggal dalam Kristus, saudara akan hidup bahagia. Akan hidup bahagia. Mengapa enggak bahagia, saudara? Ya, karena Kristen harus hidup bahagia. Kenapa? Coba perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya ini. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia, dan Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kristus menjadi kepala, memenuhi hidup kita. Dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ini dunia tidak akan tahu rahasia ini, saudara. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Kristus, saudara memperhatikan Allah. Kalau saudara mengasihi Allah, harusnya saudara mengasihi Kristus. Kalau saudara mengasihi Kristus, harusnya saudara menghormati Allah. Itu satu prinsip, satu paket, saudara. Orang yang sungguh-sungguh mencari Allah pasti akan ketemu di dalam Kristus Yesus. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus, dia akan hidup bahagia karena dia melihat kemuliaan Allah
ada di dalam Kristus Yesus, dan kita menikmati kasih karunia yang besar. Apa karyanya buat dia membuat bahagia, saudara? Bapak, Ibu, dan saudara, kita diampuni dosa oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Siapakah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Adalah orang yang diampuni dosanya, adalah orang yang dibebaskan dari dosa. Nah, dosa ini, saudara, kalau tidak diselesaikan, menyeret saudara ke dalam kubur, lalu ke dalam neraka. Itu dosa, itu prinsip dosa. Kenapa iblis berusaha memegang erat kita? Orang yang dipenuhi dengan kejahatan, kenapa pegang erat, nggak mudah bertobat? Karena iblis ingin menyeret dia sampai maut, bahkan membawa ke dalam alam neraka di sana. Tetapi orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus, kamu telah menerima Kristus Yesus, ya, saudara diampuni dosanya. Artinya, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa orang yang diampuni dosanya adalah orang yang ditebus oleh Kristus. Bahasa yang digunakan, istilah yang digunakan dijelaskan dalam firman Tuhan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Pria-pria, apakah saudara sudah disunat? Ketika disunat pasti kulit katanya dibuang, tidak dibawa pulang, kan? Nah, seperti itu. Orang yang percaya Yesus, dosanya harusnya sudah ditinggalkan, disunat, dibuang jauh-jauh. Harusnya begitu. Dan itulah yang membuat orang bahagia. Keturunan Abraham harus disunat, secara rohani disunat. Bahkan jauh di dalam firman Tuhan, ketika di dalam kitab Ulangan 10 ayat 6 dikatakan, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Jadi sunat hatinya, supaya hatinya enggak tegar tengkuk. Orang Kristen sudah disunat melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, supaya dosa kita tidak mengikat kita, tetapi dibuang. Itu istilah bagaimana kita dipisahkan dari dosa, disunat, dibuang, dibaharui. Nah, saudara, yang kedua, istilah selanjutnya dalam bagian ini, dikuburkan. Jadi dosa ini dikuburkan. Siapa biasanya orang yang dikuburkan? Adalah orang yang meninggal, orang yang mati. Demikian, dosa kita dikuburkan, sudah tidak berdaya. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, dalam bagian firman Tuhan ini, karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Artinya kita yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus melalui upacara pembaptisan gereja, ya, diselamkan. Ini menggambarkan penguburan akan dosa-dosa kita, akan hidup kita. Kita sudah mati dan kita dibangkitkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Mati bersama Kristus, menguburkan semua dosa-dosa kita, dan kita dibangkitkan hidup untuk Kristus. Jadi ketika Anda percaya Yesus Kristus, telah menerima Yesus Kristus, dosamu harusnya dikuburkan. Harusnya nggak diangkat lagi, nggak usah diambil-ambil lagi, nggak usah dibangunkan lagi, biarkan dia terkubur di sana. Kristus yang sudah melakukan itu, harusnya kita hidup yang baru bersama Kristus. Untuk Dia kita hidup, karena Dia kita hidup, untuk Dia. Istilah dikuburkan, tadi disunat, lalu dikuburkan. Ada lagi, saudara, istilah yang dikenakan dalam firman Tuhan ini, kamu juga meskipun dahulu mati pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lalu yang selanjutnya ini, dengan menghapuskan surat hutang. Saudara punya utang, punya surat utang. Kalau saudara punya utang, harus mengembalikan. Supaya apa? Supaya saudara bisa berharga di hadapan orang yang memberi hutang kepada saudara. Saudara berguna, saudara percaya. Bapak, Ibu, dan saya, karena kita ini berdosa, kita punya hutang kepada Allah. Kita harus membereskan dosa ini, membersihkan supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Siapa orang yang bisa memberesin dosanya? Dengan amalnya, dengan kebaikannya, dengan rajin ibadah. Itu semua enggak membereskan dosa saudara. Tetapi apa yang bisa menghapuskan surat hutang dosa kita ini, yang telah ditentukan dengan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu dikerjakan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang dikerjakan Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita dibebaskan dari surat hutang. Wow,
Orang ketika hutang dibebaskan senang enggak kira-kira ya? Harusnya senang, harusnya bahagia. Demikian Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya kematian Yesus dengan saudara? Kalau nggak ada hubungannya, saudara nggak akan bahagia menjadi Kristen. Karena Anda nggak mengerti rahasia ini. Anda nggak tahu rahasia Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa surat hutang kita sudah dilunasi, sudah dibebaskan, sudah dibersihkan, sudah dihapus oleh Kristus, sudah dihilangkan oleh Kristus. Nah, ini saudara, betapa indah bahasa yang digunakan oleh Tuhan untuk menolong kita mengerti pengampunan dosa yang membuat kita harusnya bahagia. Selanjutnya saudara, satu lagi ya, dalam bagian ini supaya saudara hidup bahagia, dilucuti saudara. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi dosa kita pun sudah dilucuti. Dilucuti saudara, itu dilepaskan. Dilucuti itu berarti sudah ditanggalkan. Jadi kalau saya punya jaket ini, saya lucuti, saya tanggalkan, saya taruh, nggak diambil lagi. Dosa demikian harusnya dilucuti. Ingat bahasa dilucuti ini ketika Jepang menjajah Indonesia dan akhirnya mereka kalah. Mereka dilucuti saudara, senjatanya diserahkan dan mereka harus mengibarkan bendera merah putih. Karena apa? Sudah dilucuti, kalau enggak mereka ditembak mati. Dan akhirnya benar, mereka dilucuti, enggak punya kekuatan apa-apa karena dilucuti. Nah, sama dengan kita saudara. Dosa kita sudah dilucuti, kita enggak perlu lagi mengabdi kepada dosa. Kita harusnya memegang bendera salib Yesus Kristus yang kita tinggikan dalam hidup kita. Karena kita sudah dilucuti dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena kita. Nah, oleh sebab itu mari kita renungkan dalam bagian firman Tuhan ini. Mari tetap tinggal di dalam Dia. Kenapa? Saudara, supaya bisa bertumbuh. Dan yang kedua, saudara bisa hidup bahagia. Apa hubungannya dengan hidup saudara tentang penderitaan Kristus? Kalau nggak ada hubungannya, saudara nggak akan bisa hidup bahagia di dalamnya. Tetapi kalau saudara memahami firman Tuhan ini, sebagaimana dikatakan Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wow saudara, dengan bertobat, kata Tuhan Allah Israel, sebelum menjelma menjadi Yesus Kristus, dia berkata, dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari kita tetap tinggal di dalam Kristus, karena di situ letak kekuatan kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan supaya kita bisa hidup bahagia di dalam namanya. Nah, renungkan firman Tuhan ini. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tinggal di dalam Kristus. Karena dengan tetap tinggal di dalam Dia, Bapak Ibu mengalami hidup yang berkemenangan. Dengan arti bahwa saudara bisa bertumbuh menjadi Kristen, saudara menjadi orang yang bahagia di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, apakah saudara mau bertumbuh di dalam Dia? Apakah saudara mau hidup bahagia? Coba renungkan, apakah saudara mau bertumbuh di dalam Kristus? Apakah saudara mau hidup bahagia? Pasti semua orang ditanya bahagia. Tetapi, bagaimana caranya bisa bertumbuh dan hidup bahagia? Tinggal di dalam Kristus, tetap percaya kepada Dia, Anda akan menang. Adakah di antara saudara yang mengatakan, Tuhan, saya mau hidup tinggal di dalam Engkau, supaya hidup saya bisa bertumbuh di dalam Engkau, supaya saya bisa hidup bahagia. Kalau selama ini saudara nggak tinggal dalam Kristus walaupun menjadi Kristen, mari baharui hidup saudara. Saudara jadi Kristen tapi nggak tinggal di dalam Kristus, itu Kristen-Kristenan saudara. Dan ya, itu akan sangat berisiko buat saudara. Saudara harus tinggal di dalam Dia. Kita nggak pernah menang, menghadapi kebohongan aja kita nggak menang setiap hari. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Dia? Bagi saudara yang belum mengalami menerima Yesus, kalau hari ini saudara mau tetap tinggal dalam Kristus dan mau hidup bertumbuh di dalam Dia dan ikut bahagia, marilah undang Yesus Kristus tinggal dalam hati saudara. Tuhan, ini saya, terimalah saya sebagai anak-anak-Mu. Atau Tuhan, ini saya menjadi anak-anak-Mu, mau menjadi hamba, menerima Engkau sebagai Tuhan saya. Saudara bisa lakukan dengan sederhana.
untuk tinggal dalam Kristus. Saudara akan bisa bertumbuh dan saudara akan hidup bahagia. Kiranya Tuhan memberkati dan saudara hidup berkemenangan karena Anda tinggal di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari dan saat ini kami mengembalikan pemberitaan firman hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja jauh melampaui apa yang hamba-Mu katakan, jauh melampaui apa yang hamba-Mu doakan dan pikirkan. Biarlah Roh Allah bekerja dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang benar-benar haus dan merindukan akan Engkau. Dan mereka boleh hidup tinggal di dalam Engkau untuk hidup berkemenangan, sehingga mereka bisa bertumbuh dan hidup bahagia dalam situasi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.